Pemirsa, setelah 5 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban, seorang wisatawan asal Solo yang tenggelam di Pantai Anyer, Serang, Banten. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, seorang warga Bogor tewas tenggelam saat bermain air di bendungan irigasi. Diduga korban tidak dapat berenang. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang laki-laki yang diketahui adalah seorang wisatawan asal Solo yang menjadi korban terseret ombak di Pantai Anyer, Serang, Banten pada Rabu 15 Februari 2023 lalu. Jasad korban ditemukan dari dalam laut dengan jarak 3 nautical mil dari lokasi tenggelamnya korban. Proses pencarian korban ini sendiri memakan waktu hingga 5 hari lamanya dikarenakan kondisi ombak di perairan Anyer sedang tidak menentu akibat pasang air laut serta cuaca buruk. Menurut keterangan salah satu saksi, mereka adalah rombongan wisatawan asal Solo berjumlah 4 orang yang berenang di sekitar pantai Cikoneng Anyer. Tiba-tiba korban tergulung ombak hingga ke tengah laut. Ketiga temannya berusaha menolong namun tidak berhasil lantaran arus dan ombak yang cukup tinggi. Minggu siang diduga seorang laki-laki hanyut tenggelam di sungai di dekat pintu air Jagir, Wonokromo, Surabaya. Tim SAR gabungan diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pencarian. Proses pencarian cukup dramatis mengingat air sungai yang cukup deras dan tinggi karena hanya sekitar 30 meter dari pintu air. Menurut keterangan saksi mata, kejadian ini bermula ketika saksi berada di dekat lampu merah kawasan Jagir, Wonokromo, Surabaya dan melihat seorang laki-laki yang berada di sungai namun terlihat tidak dapat berenang. Saksi pun mendatangi laki-laki tersebut namun saat berada di lokasi, laki-laki tersebut sudah hilang dan diduga telah hanyut. Abid, seorang warga Bogor, Jawa Barat terseret arus dan tenggelam saat sedang bermain air di bendungan irigasi Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu siang. Diduga korban tak bisa berenang. Tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran dan penyelaman berhasil menemukan jenazah korban tak jauh dari lokasi ia tenggelam. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sampang untuk penanganan lebih lanjut. Kini kasus ini masih ditangani kepolisian sektor Sampang. Tim Liputan CNN Indonesia. Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ahmad Munasir Raffi Pratama yang dilaporkan hilang dalam perjalanan pulang dari Oslo, Norwegia ke Indonesia telah terlacak berada di Boston, Amerika Serikat. Temuan ini didasarkan pada data dari United States Customs and Border Protection. Sebelumnya Raffi dilaporkan hilang sejak Minggu 12 Februari usai mengikuti program mobilitas global University of Southeastern Norway. Setelah dilaporkan hilang sepulang dari Oslo, Norwegia, bahkan sempat diduga menjadi salah satu korban dari gempa bumi di Turkiye, keberadaan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ahmad Munasir Raffi Pratama, mulai menemui titik terang. Dilansir Detik Jateng, pada Minggu, Rektor UII Fathul Wahid dalam keterangan tertulisnya menyebut, Munasir Raffi terdeteksi masuk ke Boston, Amerika Serikat melalui Bandara Boston pada 13 Februari 2023. Informasi ini diterima UII dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan pada data dari United States Customs and Border Protection. Meski terdeteksi masuk ke Boston, keberadaan pasti Ahmad Munasir Raffi Pratama di Boston masih belum diketahui secara pasti karena sampai saat ini Raffi juga belum bisa dihubungi. Sebelumnya, yakni pada 23 hingga 25 Januari 2023, Ahmad Munasir Raffi Pratama memberikan pidato kunci pada sebuah konferensi yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Raffi kemudian bertolak ke Norwegia pada 5 Februari 2023 untuk mengikuti program mobilitas global di University of Southeastern Norway bersama 4 delegasi UII. Pada 12 Februari 2023, Raffi seharusnya pulang ke Indonesia dengan pesawat Turkish Airlines yang dipesan panitia konferensi di Riyadh melalui rute Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, Jakarta. Rute penerbangan ini terpisah dari rute delegasi UII karena seharusnya Raffi menggunakan tiket penerbangan yang telah dipesan panitia konferensi di Riyadh. Raffi mengirimkan pesan terakhir kepada istrinya pada Minggu siang 12 Februari yang berbunyi menunggu boarding atau beberapa saat sebelum naik pesawat dari Oslo, Norwegia ke Istanbul.
Seharusnya Raffi tiba di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18. Namun, adik Raffi yang menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapati keberadaan kakaknya, dan saat keluarga mengkonfirmasi ke Angkasa Pura, nama Ahmad Munasir Raffi Pratama tidak ada dalam manifest penerbangan. Sejak saat itu, Bapak Raffi tidak pernah mengirimkan pesan lagi, dan Universitas Islam Indonesia beserta keluarga telah berupaya untuk mengontak melalui beragam kanal daring, termasuk email, dan diupayakan semua kanal tersebut, namun belum satu pun sampai hari ini yang direspons oleh Bapak Raffi. Ketika itu melalui pelacakan digital, diketahui posisi terakhir Ahmad Raffi berada di Istanbul, Turkiye. Bahkan keluarga dan universitas sempat mengira Ahmad Raffi menjadi salah satu korban dari gempa bumi di Turkiye. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Turkiye memastikan Ahmad Raffi tidak menjadi korban dalam gempa bumi dahsyat yang terjadi di Turkiye. Pasalnya, Ahmad Raffi masih berada di Oslo pada 12 Februari 2023. Sementara gempa di Turkiye terjadi pada 6 Februari 2023. UII dan keluarga berharap Raffi segera menghubungi untuk mengabarkan lokasi dan kejadiannya. UII juga akan berkoordinasi dengan Kemlu dan KJRI New York jika diperlukan pendampingan dan penjemputan. Tim Liputan CNN Indonesia.